Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuasa pertobatan itu sungguh dahsyat, karena pertobatan akan mampu menciptakan gelombang berkat. Kisah orang kaya berjubah ungu dan Lazarus yang miskin menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi apabila orang kaya itu tidak mau membagikan sedikit pun hartanya, bahkan remah-remah pun tidak bagi orang miskin seperti Lazarus. Yang akan terjadi adalah orang-orang miskin itu akan mati lebih cepat, seperti dalam kisah Lazarus. Lazarus yang miskin mati duluan, baru kemudian orang kaya yang berjubah ungu. Loh Pak Aris, tapi kan ya ada orang miskin yang umur panjang. Iya sih, umur memang ada di tangan Tuhan. Hanya saja menurut hasil survei penelitian yang ditulis di dalam sebuah jurnal kesehatan publik Amerika, didapati bukti fakta bahwa rata-rata umur seorang pria yang kaya itu 10 tahun lebih lama dibandingkan pria yang miskin. Kalau wanita selisihnya sekitar 9 tahun. Dengan kata lain, umur orang miskin itu rata-rata 9 atau 10 tahun lebih pendek. Makanya saudara-saudara, kalau bisa jangan miskin. Amin. Amin. Iya, yang keras. Lazarus mati lebih dulu ya. Baru kemudian orang kaya berjubah ungu. Memang tidak disebutkan berapa jarak waktunya. Kalau sesuai hasil penelitian jurnal ya mungkin 9-10 tahun. Tetapi yang pasti, kalau orang kaya itu tidak mau berbagi dengan sesamanya, maka itu akan membuat angka harapan hidup orang miskin akan menjadi semakin rendah. Sebaliknya saudara-saudara, kisah tentang Sakyus, orang kaya yang bertobat, yang membuka pintu hatinya bagi orang miskin, sehingga mempunyai kerelaan hati membagikan setengah dari harta kekayaannya, membawa kita untuk mengimajinasikan, untuk kita membayangkan betapa dampaknya itu akan sangat dahsyat dan luar biasa sekali dari apa yang Sakyus lakukan. Bayangkan saja apa yang akan terjadi dan dengan 50% harta kekayaan Sakyus itu jika itu dibagikan untuk orang miskin. Jumlah kekayaan orang terkaya di Indonesia itu tercatat mencapai 1.000 triliun rupiah. Itu uang seberapa banyak? Nah, itu kalau setengahnya saja dibagikan untuk orang miskin, berapa banyak orang miskin yang bisa dibantu. Tetapi bisa saja orang berpikir, ya maaf dalam bahasa Semarang ya, orang sableng mana yang mau membagikan 500 triliun harta kekayaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah kedahsyatan kuasa pertobatan yang membuat Sakyus memiliki kerelaan hati yang sungguh luar biasa sekali. Dia memberikan setengah dari miliknya. Mungkin kekayaan Sakyus tidak sampailah ya 1.000 triliun atau kekayaannya itu sampai bermiliar-miliar, mungkin tidak sampai segitu. Tetapi Sakyus yang disebut sebagai orang kaya, dia membagi separuh dari kepemilikannya. Yang menjadi pertanyaannya, kira-kira bagaimana ya Sakyus membagikan setengah dari kekayaannya untuk orang miskin itu? Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak lah ya cara untuk kita itu berbagi dan memberi. Kalau keadaannya darurat, kalau keadaannya mendesak, orang itu bisa kita berikan, istilahnya kita berikan ikan, kita berikan bantuan langsung. Ada orang kelaparan, kita berikan makanan. Ada orang butuh pakaian, kita berikan pakaian. Ada orang butuh uang untuk bayar SPP anaknya, kita kasihkan uang supaya dia bisa bayar SPP anaknya, dan seterusnya. Nah, melalui segmen diakonia di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Prenggading selama ini ya sudah bertahun-tahun itu sudah dilaksanakan, sudah begitu banyak memberikan bantuan-bantuan langsung bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah,
Dan tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat, kepada Bapak Ibu Saudara yang selama ini telah berbaik hati, memiliki kerelaan hati, memberikan sebagian dari harta saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan pada segmen diakonia gereja, membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun Bapak Ibu Saudara, memberi tidak hanya bisa dalam bentuk bantuan langsung, ya, berbagi dan memberi itu bisa juga tidak dalam bentuk bantuan langsung dengan memberikan ikannya, tetapi dengan cara memberikan kailnya, memberikan alat untuk mencari nafkah. Ya, misalnya saja orang punya keterampilan untuk tambal ban, dia mau buka tambal ban tapi tidak punya uang beli kompresor, ya kita bantu belikan dia kompresor untuk modal kerja. Atau orang mau jualan es tidak punya gerobaknya, ya kita berikan alatnya, ya kita berikan gerobaknya supaya dia bisa jualan es untuk mencari nafkah. Nah, yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu bukan hanya tidak mempunyai kail untuk memancing, tidak punya alat untuk mencari nafkah, tetapi yang menjadi masalah adalah orang itu tidak mempunyai keterampilannya. Orang dikasih kail, orang dikasih pancing, tetapi kalau orang itu tidak punya keterampilan untuk mancing dengan baik dan benar, ya itu juga akan percuma. Ujung-ujungnya pancingnya tidak dipakai untuk mancing ikan, ya, tapi untuk mancing emosi, gitu ya. Maka dari itu ada cara yang ketiga untuk kita berbagi dan memberi. Bukan memberikan ikan atau pancing saja, tetapi dengan memberikan keterampilan. Dan ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Lebih-lebih di tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Keterampilan kerja itu sangat dibutuhkan. Apalagi bagi saudara yang masih muda, miliki keterampilan kerja yang baik. Supaya saudara bisa survive, saudara bisa hidup mandiri. Tidak lagi menggantungkan diri pada orang tua terus-terusan. Baru kemarin perwakilan dari Compassion International, ya khususnya yang Indonesia, PPA ketemu mengajak kami, ya saya untuk berbincang begitu. Dan dia sampaikan anak-anak yang berada di lingkungan PPA, ya mendapatkan beasiswa PPA, banyak dari mereka kalau mereka itu mau lulus SMA ditanya, gimana setelah lulus nanti? Mau apa? Sebagian mengatakan tidak tahu mau apa. Dan sebagiannya itu bukan sebagian kecil, tetapi sebagian besar. Dari 10 misalnya, 7 itu menjawab tidak tahu mau apa. Karena tidak punya keterampilan. Karena tidak mempunyai keterampilan kerja. Dan Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur jika melalui pandangan visioner Bapak Pendeta Indrawan Elias, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, kita mempunyai kampus STEP, Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading, yang mempunyai visi mendidik generasi muda menjadi pemimpin yang inspiratif dan mandiri. Dan kalau saya perhatikan hari-hari ini, saya melihat tanda-tanda kegerakan itu sungguh akan terjadi. Tuhan itu sedang bekerja mendatangkan gelombang berkat, saya yakin percaya itu, melalui jemaat Pringgading dan juga melalui STEP. Satu persatu dengan cara yang ajaib Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan, ya jemaat Pringgading juga, yang terbeban untuk memberikan keterampilan. Ya, ada dia seorang chef yang mampu membuat masakan luar biasa, resep-resep yang lezat begitu ya. Dia siap melatih anak-anak muda yang mau belajar. Ada yang ahli fotografi, siap memberikan keterampilannya. Bahkan baru-baru ini juga ada yang begitu ahli di bidang perkopian dan punya usaha kafe. Dia siap memberi pelatihan anak-anak muda menjadi barista. Tuhan kirimkan. Bahkan ada yang siap untuk melatih bikin es gempol yang enak, bikin tempe yang spesial, bikin telur asin yang masir rasanya. Saya sungguh tidak menyangka, luar biasa sekali. Dan tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara.
Tanda-tanda bahwa kegerakan akan segera terjadi dan Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan gelombang berkat melalui anak-anak Tuhan yang hatinya digerakkan Tuhan, terbuka untuk menolong mereka yang membutuhkan. Seorang anak Tuhan menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk dikelola oleh STEP. Dan dalam hal ini kami mau gunakan itu mengadakan pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan kerja untuk anak-anak muda atau siapapun yang membutuhkan. Barangkali juga ibu-ibu rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini barangkali butuh menjadi penopang juga untuk perekonomian keluarga. Dan tanggal 26 Oktober nanti kami akan melatih kurang lebih 30 anggota jemaat gereja dari 7 gereja ya di wilayah Semarang Utara di Kelurahan Bululor. Dan untuk melatih 30 orang itu kami hanya butuh 3 juta rupiah. Ya artinya satu orang rata-rata 100.000. Dan harta kekayaan, sebagian dari kekayaan yang dipersembahkan anak Tuhan ini, kalau itu untuk mensupport satu orang 100.000, itu bisa untuk melatih 1.000 orang. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hati itu sudah dibukakan oleh Tuhan, oleh kuasa pertobatan, gelombang berkat itu akan terjadi. Saya bayangkan orang-orang yang diberi pelatihan kerja, kalau mereka kemudian bisa terus mengembangkannya menjadi usaha pekerjaan mereka, bukankah itu akan menjadi berkat bagi mereka semua? Dan itu akan mendukung program pemerintah juga untuk bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang rindu ikut ambil bagian, masuk dalam kegerakan Tuhan, mendatangkan berkat bagi banyak orang, jangan kau ragu, jangan gentar. Orang mungkin bisa bertanya-tanya, loh Pak, apakah Sakeus tidak jatuh miskin setelah dia membagikan setengah dari kekayaannya? Saya berani katakan tidak. Karena setidaknya 2 alasan saja. Yang pertama, dalam hidup ini ada prinsip tabur tuai. Amin. Siapa menabur, dia pasti akan menuai. Kalau Sakeus menabur setengah dari kekayaannya, dia pun pasti akan menuai lebih dari yang dia taburkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Sakeus membagikan kekayaannya itu untuk memberikan keterampilan kepada orang-orang miskin, dan kemudian orang-orang itu berwirausaha, kemudian mereka itu mempunyai penghasilan, usahanya berkembang dan mereka sukses. Apakah Sakeus tidak kemudian tambah kaya? Ya tambah kaya lah, karena Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Artinya bahwa kemampuan untuk membayar pajak dari orang-orang masyarakat yang dia bantu itu pasti akan meningkat, betul? Sehingga Sakeus tidak perlu harus memeras lagi, Sakeus tidak perlu harus maksa-maksa lagi, karena mereka yang dibantu bisa berhasil, kehidupan taraf kehidupannya bisa semakin naik, sehingga pajaknya pun bisa meningkat. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa sekali. Sakeus saya yakin tidak semakin miskin, tetapi dia justru semakin diberkati. Amin.